A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, nabi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya al mursalin nabiyina rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, insyaallah kita masih akan terus mendalami dan mengkaji lebih detail lagi tajuk Al-Firar minallahi wa ilaih. Melarikan diri daripada Allah dan kepada Allah. Apa yang telah kita pelajari pada 2 siri lepas, maksud melarikan diri daripada Allah kepada Allah ialah melarikan diri atau menjauhkan diri daripada maksiat kepadanya kepada ketaatan kepadanya. Melarikan diri pada maksiat karena ada rasa takut, namanya khauf. Takut akan kemurkaannya, takut akan ancamannya, takut akan balasan siksanya. Sehingga kita melarikan diri daripadanya, menjauhkan daripadanya. Dan untuk menyelamatkan diri kita daripada ancaman Allah itu, daripada siksa Allah itu, kita mesti melarikan diri kepada Allah, mendekatinya. Yakni dengan mentaatinya, dengan mematuhinya. Orang yang bergerak makin mendekatkan diri pada Allah, hendaklah disertai dengan sifat roja, mengharap. Mengharap. Sementara orang yang ingin melarikan diri daripada Allah karena takut akan daripada azabnya, hendaklah disertai dengan rasa khauf. Rasa khauf. Kerana sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Nabi dalam wirid atau zikir Nabi sebelum tidur, la malja'a wa la manja'a minhu ila ilaih. Kerana, kata Nabi, tidak ada tempat berlindung diri. Tidak ada tempat untuk kita berlindung diri daripada balasan Allah, daripada siksa Allah, kecuali kita mesti kembali kepadanya. Kita. Tidak ada tempat untuk kita menyelamatkan diri, berlindung diri daripada siksa Allah, dan tidak ada tempat untuk kita mencari keselamatan bagi diri kita, kecuali kita mesti menjauhkan daripada menderhakainya kepada mentaatinya. Menjauhkan diri daripada syirik, kembali kepadanya dengan mengisahkannya. Begitulah seterusnya. Itu makna yang pertama. Sebab itu saya kata, ini sangat penting, karena begini, justru ketika seseorang itu merasa banyak berdosa kepada Allah, merasa banyak salah, merasa banyak
telah begitu jauh daripada landasan agama, justru saat atau ketika seperti itulah dia mesti segera kembali pada Allah. Segera sholat. Segera menziarahi rumahnya. Sama ada umroh atau haji. Karena sebagaimana yang saya telah jelaskan, sering kita mendengar orang tidak mau atau belum mau pergi haji atau tidak umroh karena merasa dirinya dikata belum bersedia. Saya belum bersedia lah, saya masih banyak dosa, saya masih banyak kotor. Saya belum bersedia, saya masih orang belum jadi baik. Nanti kalau saya sudah rasa bersih, rasa baik, baru pergi. Bukan. Itu cara berpikir yang salah. Justru ketika orang merasa dirinya sangat kotor, banyak dosa, cepat-cepat jumpa Allah. Karena memang yang dipanggil oleh Allah, yang diseru oleh Allah, untuk segera mendekatinya, itu justru orang-orang yang masih banyak dosa. Yang masih banyak dosa. Jadi Allah panggil, wahai dekatilah olehmu akan aku, segeralah kamu mereka dekat pada aku, segera pada yang Allah lambai-lambai, dipanggil-panggil itu justru mereka yang banyak dosa. Yang banyak dosa. Mendekatlah kamu kepada aku. Jadi sifat Allah memang berbeza sama sekali dengan sifat kita. Kita mungkin kalau jemput kawan, ya kawan yang baik dengan kita lah. Marilah dekat sini lah, datanglah ke rumah saya. Yang kita panggil, ya ini orang yang kita sukai, orang yang baik-baik. Orang yang banyak melawan kita, menyusahkan kita, mencela kita, kita halau aja, jangan dekat-dekat. Itu kita. Justru yang sering dipanggil oleh Allah untuk segera dekat kepadanya. Jangan jauh-jauh, yakni mereka yang banyak dosa. Yang banyak dosa. Inilah yang dimasukkan firar ilallah wa minhu. Makna pertama. Makna pertama. Dan untuk dapat kita menjayakan amalan seperti ini, paling tidak syaratnya ada dua yang telah kita pelajari tempoh hari. Pertama, mesti ditanamkan rasa takut, namanya khauf. Yang kedua, yakni sifat roja, yakni mengharap. Gabungan antara khaufun dan rojaun itu akan membuat orang percaya melaksanakan perintah firu ilallah ini. Dengan sifat khauf, dia akan menjauhkan dirinya daripada azab Allah. Tak nak dekat-dekat dengan azab Allah. Tak nak dekat-dekat dengan menderhakainya. Karena khauf. Dengan roja, dia akan segera tergerak hati untuk selalu ingin dekat dengan Allah. Ingin dekat dengan Allah. Tidak mungkin orang yang mengharapkan kebaikan daripada Allah, malah menjauh. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Orang ingin mengharapkan kebaikan, pengampunan, kesejahteraan daripada Allah, tapi malah menjauh, tak mungkin. Sepatutnya mendekat. Demikian juga orang yang tak mau. Orang yang takut akan siksa Allah, takut akan azabnya. Ya. Mungkinlah sepatutnya. Kalau dia betul-betul takut pada azab Allah, tak mungkin ia makin dekat kepada maksiat. Tak mungkin. Setiap kita pasti takut azab Allah. Itu ada dalam hati kita, seorang mukmin. Tapi masalahnya, apakah cukup kita akan terselamat daripada azab Allah hanya karena kita telah
takut kepada azabnya? Jawabannya tidak. Tidak cukup. Kalau seseorang itu boleh terselamat daripada siksa neraka hanya kerana ia telah takut pada neraka, saya yakin tidak ada orang masuk neraka. Bahasa mudahnya, ya Allah, hamba-Mu ni takut kepada azab-Mu, ya Allah. Hamba-Mu ni takut pada neraka-Mu. Ya Allah, Allah kata, baguslah. Memang kamu pernah takut pada. Tapi Allah kata, buktikanlah. Bila kamu takut pada azabku, buktikan. Kamu mesti menjauhi perkara-perkara, perbuatan-perbuatan yang boleh menyebabkan kamu tersiksa. Apa maknanya mendakwa dirinya takut pada azab Allah jika perbuatannya banyak melakukan perkara-perkara yang mengakibatkan ia dekat dengan siksa? Jadi ini yang jadi masalah. Ya Allah, kami ingin masuk surgamu, ya Allah. Kami ingin dekat dengan surgamu, ya Allah. Kami mengharapkan surgamu, ya Allah. Kami ingin dekat denganmu, ya Allah. Allah kata, baguslah. Memang aku suruh kamu dekat dengan aku. Tapi Allah minta bukti. Bahasa kita ya, saya jelaskan dengan bahasa kita. Allah nak bukti. Apa iya seseorang akan masuk surga hanya karena ingin masuk surga? Karena ia punya keinginan masuk surga. Ia pernah meminta masuk surga. Dia nak masuk surga. Kalaulah masuk surga hanya cukup dengan modal nak masuk surga, ingin masuk surga, mengharap masuk surga, mana ada orang masuk neraka? Masuk surga tak cukup dengan modal ingin, nak, minta. Buktikan. Nah, pembuktian itu yakni berupa amalan. Buatlah amalan-amalan yang menyebabkan kita hampir dengan surga. Nah, bila kita berbuat, melakukan amalan yang membolehkan kita dekat dengan Allah, itu mereka lari kepada Allah. Meninggalkan perbuatan-perbuatan yang bila kita melakukannya dekat dengan siksa, itu benar lari daripada Allah. Dan itu perlu ada dalam setiap kita. Kena jujur dalam hidup. Manusia mungkin boleh kita tipu dengan penampilan kita. Oi, baguslah orang. Bagus. Tak pernah nampak tak baik. Setiap aku melihatnya, dia orang yang sangat sempurna. Ya, karena kita mungkin berlakon di hadapan orang itu. Tapi bagaimana mungkin kita berlakon bersandiwara di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala? Ini yang perlu betul-betul kita beri tumpuan. Yang keduanya, jangan makna firar ilallah wa minhu wa minallah. Yang ini berkaitan dengan hidup di dunia ini. Dalam menjalani hidup di dunia ini, berkaitan dengan sunnatullah atau sunan al-kauniyah. Sunan al-kauniyah atau sunnatullah. Ini makna yang kedua. Apa maksudnya? Mari kita lihat. Saya baca lagi sekali. Lihat dalam nota. Lihat dalam nota. Saya baca daripada amal firaru di bawah itu ya. Saya ulangi sekali karena ini kaitannya dengan paragraf yang selepasnya itu. Bagi baris kalau tak boleh baca. Amal firaru minhu ilaihi. Adapun melarikan diri daripada Allah kepada Allah. Adapun melarikan diri daripada Allah kepada Allah, fahuwa mutadamminun. Maka ianya merangkumi, mencakupi, meliputi
li tauhidir rububiyah wa itsbatil qadri. Ia merangkumi, mencakupi tauhid rububiyah, bukan tauhid uluhiyah ya. Yang saya jelaskan pertama tadi itu tauhid uluhiyah kaitannya. Tauhid firar ilallah wa minhu juga merangkumi, mencakupi tauhid rububiyah wa itsbatil qadri, dan ketetapan adanya qada qadar atau adanya ketetapan qada qadar. Apa maksudnya? Saya bacakan dahulu. Wa anna kullama fil kauni, dan sesungguhnya segala apa yang ada dalam alam semesta ini, dan sesungguhnya apa saja yang dicipta oleh Allah di alam semesta ini, minal makruhi wal mahduri. Ada sebagiannya sesuatu yang makruh, yang kita mesti tinggalkan, tak disukai. Wal mahdur, ada sesuatu yang kita mesti benci. Makruh tidak disukai, mahdur yang dilarang, diperingatan. Bahasa mudahnya, dalam alam ciptaan Allah ini berkaitan dengan rububiyah Allah, ada perkara yang Allah kata, jangan buat ini. Jangan buat ini. Nanti kalau kamu buat ini, akibatnya begini. Contoh, salah satu sifat rububiyah Allah, contoh rububiyah Allah lah, kesan rububiyah Allah, api panas. Panasnya api itu berkaitan dengan sifat rububiyah Allah. Kaitannya dengan kehendaknya, betul? Api jadi panas, api jadi. Dan Allah ketika telah menetapkan api panas, itu namanya qadar, itu namanya qada, namanya qada takwini. Tolong istilah-istilah ini dipahami dan diingat, sebab ini yang nanti selalu kita akan sebut. Panasnya api itu adalah qada takwini, ketetapan Allah yang berkaitan dengan penciptaan. Sunan kauniyah, boleh disebut begitu. Sunnatullah, boleh begitu. Nah, selepas Allah menetapkan api itu panas, lalu Allah bagi peringatan. Jangan dekati, jauhi. Jangan kamu masukkan tanganmu dalam api, nanti terbakar. Nanti terbakar. Ini peraturan Allah. Karena menurut sunnatullah, bila tangan kita masuk dalam api, terbakar. Bila kita tak masukkan, jauhkan tangan daripada api, ya selamat. Jadi kalau orang ingin, dia tak mau, orang tak mau terbakar badannya oleh api, jauhi api itu. Melarikan diri daripada Allah tuh begini maksudnya. Melarikan diri pada qada Allah. Qada Allah apa? Terbakar. Bila kita pegang api dan terbakar, itu qada Allah. Kita melarikan diri pada qada Allah yang satu ini, jauh-jauh. Kita elak kepada Allah, kepada qada Allah yang satu. Nanti ada penjelasan di bawah itu lebih mudah contohnya. Alladzi yafirru minhul abdu. Jadi berkaitan dengan qada takwini ini, ada satu yang Allah larang. Allah cegah betul. Yang adalah setiap hamba melarikan diri, jangan langgar, jangan langgar. Ini racun, Allah kata. Ini racun tikus. Ini obat nyamuk. Jangan sampai ia masuk dalam rongga tubuh kamu. Ini qadar, ini qada. Ini kaitannya dengan sifat rububiyah Allah. Dan Allah ingatkan, jangan sampai ia termasuk dalam rongga tubuh kamu. Sengaja atau tak sengaja. Nanti ada akibatnya. Akibat buruknya. Kamu mesti lari. Kalau kamu pastikan racun ini tak masuk dalam rongga tubuh kamu, Allah kata, aku kehendaki kamu sehat. Tapi jika
kamu memilih racun itu masuk dalam tubuh kamu, aku kehendaki kamu sakit. Jadi melarikan diri daripada qada Allah yang satu, racun masuk tubuh, kita sakit, itu qada Allah. Kita tak mau, kita pastikan racun tak masuk tubuh kita karena kita mau sehat, sehat itu pun qada Allah. Jadi di sini kita diberi pilihan. Dalam hidup, dalam kaitan dengan qada Allah, kita ada pilihan. Nak pilih yang ini atau nak pilih yang itu. Contoh mudah, tempoh hari saya katakan, kita lapar. Itu qada takwini. Depan ada makanan. Itu ada makanan. Menurut qada takwini, ketetapan Allah, bila kita makan, ada makanan, kemudian kita makan, hilanglah laparnya. Kita kenyang, dah tak lapar. Dengan asbab kita makan, kita jadi kenyang. Itu qada Allah. Kenyang itu qada Allah karena kita memilih makan. Bila kita lapar, ada makanan dan kita tak mau makan, kemudian kita tetap kelaparan, kebuluran, bahkan sakit, itu pun qada Allah. Jadi kita jangan fikir qada Allah bagi kita dalam berkaitan kaunani hanya satu. Bukan. Bukan. Orang bawa kereta berhati-hati, sungguh berhati-hati. Keretanya bagus, bawa perlahan, ikut peraturan jalan raya. Tak langgarlah had laju, umpamanya. Briknya bagus, semua bagus. Selamat. Dan sampai selamat ke destinasi. Selamat itu adalah qada Allah. Karena menurut sunatullah, bila kamu berpadu kereta, ikut had laju, kereta pula sempurna, brek pula makan, buat tempat bagus semuanya, ya menurut qada Allah selamatlah. Tapi bila orang kata bawa kereta, wah tidak ikut peraturan jalan raya, ikut sesuka hati, tak boleh potong pun dia potong, tak boleh berhenti pun dia berhenti. Corner yang sebetulnya sedang buat selekoh tajam, di situ hanya 20 km sejam. Dia lari tiba-tiba 80 km sejam, terbabas, terbalik. Hancur kereta dia, patah kakinya. Itu pun qada Allah juga. Itu qada Allah. Bila berhati-hati dan selamat, itu qada Allah. Bila tidak berhati-hati, cuai, ikut nafsu, dan tak selamat, di accident, itu pun qada Allah. Itu pun qada Allah. Jadi jangan kita fikir, dah takdir itu hanya bila accident. Bila accident, takdir Allah. Bila tak selamat, bukan takdir Allah. Itu salah. Itu salah dari segi akidah. Sebab itu Allah kata, kalau kamu ingin melarikan diri pada qada'ku yang tak baik, qada Allah yang tak baik apa? Accident. Itu qada Allah. Ya, kamu mestilah memilih qada'ku yang baik. Qada'ku yang baik apa? Selamat. Macam mana untuk dapat qada Allah yang baik? Ya, hati-hati. Ikuti peraturan sunatullah. Tapi itulah malangnya. Ramai orang dalam perkara yang paling basic, yang penting ini, kadang masih terkeliru. Usaha demikian juga. Bila kamu berusaha rajin, mengikuti seketauan sunatullah, nanti kamu akan berjaya. Kejayaan itu adalah qada Allah. Karena kita telah melakukan asbab-asbab sebagaimana yang digariskan oleh Allah. Bila kita telah melakukan asbab-asbab sunatullah yang telah digariskan Allah, nanti hasilnya berjaya qada Allah. Tapi bila kamu melakukan perkara-perkara asbab-asbab kegagalan, tak rajin, cuai, malas, tidak ikut peraturan sunatullah, lalu gagal dan rugi, itu pun qada Allah. Untung besar qada Allah, rugi besar pun qada Allah. Lalu Allah bagi pilihan pada kita sekarang, pada kamu wahai manusia, kamu nak pilih mana? Ya Allah, aku nak pilih qada'mu yang baik, yang berjaya. Kalau begitu, kamu mesti lari mendekati kejayaan dan lari menjauhi kegagalan. Bagaimana caranya ya Allah?
patuhi asbab-asbabnya. Kalau kamu buat sunnatullahku yang ini, ujungnya akan rugi, akan gagal. Bila kamu ikuti sunnatullahku yang ini, hasilnya akan berjaya. Tengok. Dalam hidup pun. Tapi itulah kita sering kali salah faham. Seakan-akan qada Allah itu hanya perkara yang tak baik. Bila berlaku perkara yang tak baik aja, qada Allah. Baru ingat tu qada Allah. Bila sakit, qada Allah. Bila sehat, ya ini bukan qada Allah. Jadi sebab saya pandai jaga makan. Allahu Akbar. Sebab saya pandai jaga makan saat ini, akhirnya saya sihat. Saya sihat ni tak ada kena-mengena lah. Macam mana? Inilah kesalahan yang sebenarnya sangat besar je mas kami. Kesalahan yang sangat sangat basic lah dari segi agama. Kenapa ya Mas Ilan? Apa yang berlaku di alam semesta ini semuanya adalah atas kehendak Allah. Tengok itu. Ya. Fa inna ma ujabatu masyiatullah wahdah. Segala sesuatu yang berlaku itu yakni gantung pada kehendak Allah. Fa inna ma sya'akana wa wajaba wujudu masyiatihi. Maka juga apa yang dia kehendaki pasti akan wujud, akan ada. Ya. Dengan kehendaknya. Wa ma lam yasha' lam yakun. Dan apa yang dia tak kehendaki tidak terjadi. Wa amtana'a wujuduhu li adami wasiyatihi. Dan suatu itu tidak wujud kerana tiadanya kehendak Allah. Adanya sesuatu oleh kerana adanya kehendak Allah. Karena Allah menghendaki ada. Tiadanya sesuatu karena tiadanya kehendak Allah. Allah tidak menghendaki. Bukankah itu semua kehendak Allah? Allah menghendaki, itu qada Allah. Allah tidak menghendaki, itu pun qada Allah. Masya Allah. Hanya kita diberi pilihan. Kita diberi pilihan. Fa'idha farral abdu ilallah, maka apabila seorang hamba itu lari kepada Allah, lari maka dekat pada Allah, fa'innama yafirru min syai'in la syai'in. Maksudnya ia sebenarnya telah melarikan diri dari sesuatu kepada sesuatu yang lain. Wajada bi masyiatillah wa qudratihi. Dan ia berlaku kerana kehendak Allah dan ketetapannya. Fahuwa fil haqiqah, dan itulah pada hakikatnya maksud fara minallahi wa ilaihi. Melarikan diri daripada Allah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, untuk memahami lebih jelas, saya pernah sebut, walaupun sebentar lalu, contoh yang mudah, apa yang difahami oleh Umar bin Khattab. Ya. Mari kita baca dulu. Ikhtiyarul asbabi. Ini karena ini kesimpulan zaman sekarang ya. Yang saya tulis ini lagi sekali, ini bukan artikel, bukan. Kalau artikel pasti tersusun. Ini hanya curitan-curitan gitulah. Ibarat kita nak cakap, ya kita conteng-conteng, ini poin-poin itu aja lah. Tetapi saya usahakan untuk saya ringkaskan. Gitulah. Sehingga perlu diuraikan apa ayat dalam ini nota atau kalimat dalam nota ini perlu diuraikan. Contohnya ya, ikhtiyarul asbabi, pemilihan terhadap asbab. Nak buat ke tak nak buat, nak makan ke tak nak makan, nak lari ke tak nak lari, nak berubat ke tak nak berubat. Macam itulah. Nak belajar ke tak nak belajar. Ini namanya ikhtiyarul asbab. Bila kita sakit, nak berubat ke tak nak berubat. Itu namanya ikhtiyarul asbab, memilih asbab.
Bila kita jahil, nak belajar ke tak nak belajar? Itu namanya ikhtiarul asbab. Kenapa? Bila kita sakit, kita tak nak berubat. Nanti takdir Allah yang berlaku pada diri kita, menurut qada takwi ini, ya tak sembuh. Tak sembuh karena kita tidak berubat, itu qada Allah. Kita sembuh karena kita memilih berubat, itu pun qada Allah. Nah, jadi ikhtiarul asbab, memilih asbab. Nak buat ke tak nak buat, nak pergi ke tak nak pergi, nak ambil ke tak nak ambil, nak makan ke tak nak makan. Ini maksud ikhtiarul asbab. Laisa minal i'tiradi, laisa tidak minal i'tiradi, bukan hanya termasuk berpaling, memalingkan diri min qada'illahi ta'ala fi syai', daripada qada Allah sedikit pun. Ini penting ini. Bahasa mudahnya, kita berikhtiar buat itu, buat ini, buat itu, buat ini. Kita nak rehat supaya kita tidur karena nak rehat. Kita bekerja rajin karena nak berjaya. Kita nak berubat supaya kita sembuh. Ya. Kita disuruh buat apa? Vaksinasi. Kita buat vaksinasi. Kita suruh buat booster. Kalau sekarang sudah digalakkan 2. Kemana-mana kita suruh pakai pelitup muka, pakai mask, pakai topeng kemana-mana, jaga jarak, physical distancing umpamanya. Dan kalau perlu duduk di rumah saja. Itu namanya ikhtiarul asbab. Ikhtiar. Ikhtiar ini, orang melakukan ikhtiar dengan bersungguh-sungguh, ini tidak bermakna ia ingin melarikan diri atau berpaling daripada qada Allah. Atau bahasa yang lebih tegas, orang yang bersungguh-sungguh ikhtiar ini tidak bermakna tidak meyakini qada Allah. Sebab ada orang yang tak faham atau salah faham tentang agama. Kenapa you ikhtiar sangat-sangat? Semua itu sudah ditakdirkan. Sebelum kita lahir dah ada tercatat di Lauh Mahfuz. Kalau benda itu terjadi, terjadilah. Walaupun kita berusaha. Kalau kita tak nak berlaku. Kalau dah dia Allah tetapkan terjadi, terjadi. Walaupun kita tak buat apa-apa usaha. Sudahlah, yakin aja lah. Jadi tak perlulah bersusah payah ikhtiar. Nah, ini salah. Fahaman itu salah ya Mas sekalian. Bagi orang seperti ini, dengan qada takwini bagi kita itu hanya satu. Itulah. Walha qada takwini bagi kita ini banyak. Banyak. Kita boleh pilih. Ya contohlah. Orang masuk neraka itu qada Allah. Qada Allah maknanya ketetapan Allah. Orang masuk surga pun adalah qada Allah juga. Apakah? Nah sekarang, dan Allah sudah tahu siapa ahli neraka, siapa ahli surga. Loh ya. Orang masuk neraka itu ketetapan Allah, nanti Allah yang menetapkan. Orang masuk surga itu pun ketetapan Allah. Allah yang menetapkan. Loh ya. Yang kedua, sekarang ini atau daripada dahulu lagi Allah sudah tahu siapa yang akan masuk neraka. Allah sudah tahu. Dan siapa yang akan masuk surga. Betul kan? Ini kita yakin. Tetapi kadang-kadang keyakinan seseorang terhadap perkara ini, walaupun hukumnya wajib meyakininya, meyakini tentang perkara tadi, hukumnya wajib. Tapi kadang-kadang malahnya menjadi tak betul. Macam tak betul. Kan kita ni sudah ada di antara kita sudah ada yang masuk neraka. Ada yang sudah diartikan masuk surga. Lagi pula Allah dah tahu siapa yang menjadi ahli surga, siapa ahli neraka. Jadi buat apa kita buat yang disuruh tinggal yang ditegah? You ni kalau you rajin ibadah pun, kalau Allah sudah tetapkan neraka. Awak ini, walaupun tak buat apa-apa pun yang disuruh, tak tinggal yang dilarang, lagu aja sebenarnya.
Tapi bila Allah dah tetapkan dan Allah dah tahu bahwa awak masuk surga. Apa begitu? Coba, apa begitu cara beragama? Lalu kita fikir orang yang berikhtiar bersungguh ingin masuk surga dianggap tidak meyakini adanya takdir Allah. Seakan-akan tak yakin bahwa Allah telah tahu masuk surga atau tidak. Orang yang berubat bersungguh-sungguh dikatakan tak yakin bahwa Allah telah mentakdirkannya. Kalau orang percaya pada takdir, pada qada, sudah. Itu tak buat apa-apalah. Bila Allah kehendaki sehat, sehat. Walaupun kamu tak berubat. Bila Allah kehendaki tak sehat, terus sakit bahkan mati, ia akan mati walaupun kamu keluar masuk hospital. Inilah pahaman yang salah bin keliru. Salah bin keliru alias sesat. Hati-hati. Salah tuh yang sekalian. Kenapa bila lapar tak kata begitu? Saya lapar, cik. Saya macam mana boleh bagi makanan tak, cik? Cik makanan lebih. Tak payahlah. Lapar itu takdir Allah. Kalau Allah kehendaki kenyang, nanti awak akan kenyang dengan sendirinya. Kalau awak kehendaki Allah kehendaki awak lapar, kalau awak makan 2 pinggan pun lapar juga. Tak payahlah, udahlah serah pada takdir Allah. Dan Allah Maha tahu, Allah sudah tetapkan lapar dan kenyang tu Allah tahu kamu. Dan Allah sudah tahu nanti kamu jadi kenyang atau tidak. Seakan-akan dia sudah tahu apa yang Allah ketahui. Itu bahayanya. Nah, dalam bab ini jamaah sekalian, dalam bab firor, melarikan diri pada qada Allah yang satu, kegagalan contohnya, kepada qada Allah yang satunya, kejayaan umpamanya, kebaikan umpamanya, kita baru tahu apa takdir Allah kepada kita selepas kita berusaha. Kita lapar, kita tak tahu Allah takdirkan kita kenyang atau tidak. Tak. Allah sudah takdirkan, betul. Allah sudah tahu apa yang akan berlaku di kita, betul. Tapi kita tidak tahu apa yang Allah takdirkan buat kita. Kenyang atau lapar. Kita baru tahu selepas kita makan. Setelah kita makan, kemudian kita jadi kenyang. Alhamdulillah, Masya Allah, saya baru tahu. Takdir Allah kepada diriku rupanya kenyang. Selepas kita memilih ikhtiar, baru kita tahu takdir Allah. Begitulah yang dimaksudkan ayat ini. Oh, saya baru tahu rupanya. Allah buat diri aku ini yakni berjaya rupa-rupanya. Berjaya. Selepas berusaha. Saya baru tahu takdir Allah kepada ibuku yang sedang sakit. Selepas berbulan, 2 bulan. Aku merawatnya, membawanya keluar masuk hospital, berubat sana sini, menghabiskan sekian puluh ribu. Saya baru tahu bahwa qada Allah buat ibuku yang sakit selama 2 bulan ini rupanya meninggal. Dia baru tahu selepas berikhtiar. Sebelum berikhtiar dia tak boleh. Dia tak tahu sama ada ibunya itu sehat ataupun mati. Begitulah. Mungkin orang begini, yalah kalau dah kita tahu dia akan mati, buat apa diubati, nanti rugi aja, habiskan duit aja. Akhirnya di situ. Akhirnya pasti dia akan berfikir, kalau saya yakin dah akan mati dah. Jadi kalau tak perlu ikhtiar lah, tak perlu berubat. Apalagi hospital yang mahal-mahal. Nanti malah tanggung hutang lagi nanya. Dah lah banyak kena bayar bil lebih. Punya hutang pula meninggal. Akhirnya tak mau ikhtiar. Akhirnya alhamdulillah rupanya betul usahaku. Tak payah aku rawat akhirnya meninggal. Kalau kita dahulu hantar hospital berbulan-bulan, berapa ratus ribu habis. Ini berfikir dunia, jemaah sekalian. Tempoh hari telah kita sampaikan ya jemaah sekalian. Saya ulangi sekali supaya kita faham. Bila ibu kita sakit, orang tua sakit, siapa saya sakit lah. Lalu kita merawatnya. Tolong pastikan.
Apakah ikhtiar kita merawat orang sakit, saudara kita yang sakit itu? Carikan obat, jumpa dokter. Apakah tujuan utama kita adalah supaya sembuh? Tolong jamaah jawab. Ada tujuan kita merawat saudara kita yang sakit, sanggup keluarkan belanja ini. Apakah tujuan utama kita agar dia sembuh? Tujuan utama kita. Betul atau tidak? Nah, tolong on-kan dia punya audio. Saya rasa betul. Ya? Betul? Ya, Tujuannya agar apa? Dia sembuh. ya. Tujuan utama, betul ya? Matlamat utama, betul ya? Ya. Betul. Ada yang lain jawaban? Kalau tujuan utama kita merawat saudara kita yang sakit, yakni sembuh, saya katakan, bersiap-siaplah untuk kecewa. Ya, kenapa? Karena tidak semua orang yang sakit yang kita rawat, dia akan sembuh. Bila tak sembuh dan mati, pasti kecewa. Kecewa kenapa? Karena matlamat utama yang kita harapkan gagal. Kecewa. Jadi orang tu akhirnya hanya mengusahakan sesuatu yang akan kecewa akhirnya. Kecewa karena tak sempat selamat, kecewa kerana apa ya, habis biaya. Kecewa. Apa? Kalau kita itu matlamatnya sila, tapi bersiap-siap untuk kecewa dan menangguh hutang mungkin. Atau gamak yang kedua, adakah matlamat utama, tujuan utama kita merawat saudara kita yang sakit untuk melambatkan ajalnya? Agak-agak. Untuk melambatkan ajalnya? Ya ataupun tidak? Tidak. 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 Bukan ajal. Bukan. Tujuan. Oke, bukan untuk melambatkan ajal. Sekarang yang ketiga. Kenapa? Kalau tujuan kita untuk melambatkan ajal, bersedialah untuk kecewa. Betul ya? Karena ajal bila tiba, tak boleh dipercepat, tak boleh diperlambat. Nak minta segera pun tak boleh, nak minta tangguh pun tak boleh. Kecewa juga. Jadi kalau tujuan kita mendatangkan 10 doktor pakar, menjaga saudara kita yang sakit ini, atau kita bayar ratusan ribu, walaupun yang bayar mungkin insurans, boleh pada jaga, boleh pada rambutnya hingga kuku kakinya. Kalau tujuannya supaya ajalnya lambatlah, sia-sia, kecewa. Sebab bila sudah tiba ajal, tak boleh cepat, tak boleh lambat. Nah, kalau itu jangan. Atau barangkali yang ketiga, matlamat utama kita merawat orang sakit, yakni untuk melawan kematian. Itu lagi tak mungkin ya Mas Kian ya. Saya nak merawat orang sakit ini walaupun sudah kritikal, walaupun sakit ini nampaknya lah hidupnya bergantung pada life support, karena tidak ada seinci pun dalam tubuhnya yang tak ada wayar. Seluruh tubuhnya semua setiap 1 inci di badannya ada wayar. Gagal sport. Doktor kata dah kita tanya, dok ini sudah meninggal, ada lagi. Bila meninggal dok, belum. Masih hidup? Ya hidup. Tapi katanya, clinically ini sudah meninggal. Maksudnya kalau life support ini saya cabutlah, wayar ini akan buka, matilah.
Tengok. Wah, berbahaya tu. Bukan hanya bayar 10 doktor pakarnya. 10 doktor pakar didatangkan daripada 5 benua. Karena orang kaya. Mungkin setiap satu wayar itu ada kosnya. Tapi apakah mungkin usaha yang seperti itu boleh melawan kematian? Mustahil. Jadi itu kalau tujuan berubat untuk melawan kematian, ya silalah kecewa, double kecewa. Bila merawat orang sakit, tujuan utamanya supaya dia sembuh, peluang untuk kecewa sangat besar. Bila tujuan merawat orang sakit, nak melawan, nak melambatkan ajal, kecewa. Bila tujuan merawat orang sakit, dia nak melawan kematian, lagilah pasti kecewa. Jadi kalau semuanya kecewa, kenapa kita suruh berubat kalau gitu? Agar kita tak kecewa. Bila Allah suruh kita perubatan, pasti tujuannya bukan untuk kecewa. Tidak mungkin Allah suruh kita melakukan perbuatan yang akhirnya, yang tujuannya mengecewakan kita. Yang tujuannya menjerumuskan kita. Maksudnya Allah. Lalu apa tujuannya kita? Tujuan kita merawat. Allah kata rawatlah. Bila dia demam, bagilah ubat demam. Bila bagi sakit, bagilah painkiller umpamanya. Bila kaki katalah tak boleh bengkok, luruskanlah. Bila napasnya tercungak-cungak, bantulah dengan oksigen. Bantulah bla 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 umpamanya. Ya, bila badannya kurang air, buburlah air. Buat drip banyak-banyak. Kenapa ini disuruh oleh agama? Kalaulah tujuannya akhirnya kecewa tadi. Sedangkan kita yakin Allah tidak mungkin suruh kita buat sesuatu yang akhirnya hanya kecewa. Tidak mungkin. Pasti bila Allah suruh kita buat sesuatu, hujungnya mesti menggembirakan. Hujungnya pasti bahagia. Hujungnya pasti untung. Lalu macam mana supaya kita beruntung ketika kita merawat orang sakit? Niatkan. Jangan kita ketiga-tiga itu jangan kita jadikan tujuan utama. Tujuan utama merawat orang sakit adalah ibadah kepada Allah. Ikhtiar itu jamaah sekalian adalah ibadah. Ibadah itu perintah Allah. Sehingga setiap jerih payah yang kita alami, setiap saat yang kita gunakan, setiap sen yang kita keluarkan, itu dinilai ibadah oleh Allah dan ada balasannya. Orang yang menjalani kehidupan sesuai dengan sunnatullah, itu ibadah. Dapat pahala. Masa ia berikhtiar, itu pun Allah sudah pandang orang itu dengan pandangan redha. Bayangkan, sudah redha. Dan nanti jika ia tidak berjaya seperti yang diharapkan, tidak sembuh, ajalnya tetap tiba, kematian tetap menjemput, adakah sia-sia? Ya, tidak sia-sialah ganjaran menunggu orang ini di akhirat. Karena dia telah melakukan ibadah. Kalau kita niatkan semuanya adalah roja, inilah roja itu. Ya Allah, kami tak mau, ya Allah, ibu saya yang hamba saya gini akan sakit, ya Allah. Hambamu ingin dia sembuh, ya Allah. Kita lari. Kita melarikan diri, menjauhkan diri daripada sakit itu. Dan kita mendekat ibu kita kepada kesehatan. Agar kita tidak kecewa. Niatkan ibadah. Masa kita merawatnya walaupun 3 bulan, penat, kurang tidur, setiap masa Allah tidur pun tak nyenyak. Setiap sen yang kita keluarkan walaupun akhirnya beratus ribu, walaupun mungkin sebagian besarnya yang insurans bayar, tak jadi masalah. Karena itu ada nilainya di sisi Allah. Belum pun kita jumpa Allah di akhirat, lama kita melakukan rawatan karena dengan niat menjalankan perintah Allah, ibadah, Allah pandang kita ridha.
keridhaan Allah kepada kita tu nilainya lebih besar daripada yang kita minta daripada Allah. Apa yang kita minta daripada Allah? Orang sakit yang kita rawat itu sembuh. Kesembuhan si pesakit yang kita rawat itu ada nilainya bagi kita. Tetapi nilainya tak sebesar mana dibanding dengan keridhaan Allah yang Allah berikan pada kita. Mungkin kita sedih karena orang yang kita sayang, yang kita rawat itu akhirnya meninggal. Dan meninggal bukan satu keburukan. Apalagi yang meninggal itu mungkin karena sepanjang kita rawat, kita ajari dia bersabar. Kita ajari dia rajin istighfar. Sehingga dengan sakit yang diterima, ia terampun dosanya. Sementara kita yang terus merawatnya karena Allah dapat pahala. Kita yang merawatnya dapat pahala, dia yang sakit pula diampun dosanya. Meninggal jumpa Allah, tidak membawa dosa. Kita yang penat menjaganya selama 3 bulan, dapat keridhaan Allah di dunia, dapat pahala di akhirat. Coba kalau itu yang kita niatkan. Ada orang rugi di dunia? Tak ada. Ini masalahnya ya Mas Gilan. Kita sering berusaha itu, melakukan sunatullah itu, maklaman dan tujuannya kadang sesuatu yang tak pasti. Itu masalahnya. Tak pasti itu contohnya berobat, nanti malamnya sembuh. Apa sembuh itu pasti? Tidak. Allah boleh menghendaki sembuh, boleh tidak. Tetapi kalau kita berobat, kita berikhtiar, niatnya karena Allah, lillahi ta'ala nama ibadah, itu jawabannya pasti. Pasti Allah terima. Allah berjanji apa? Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang buat kebaikan kerana aku, walaupun kecil aku balas. Itu pasti, bukan mungkin. Allah tak kata, wahai hambaku, bila kamu buat apa yang kusuruh dan ikhlas karena aku, aku akan, jika aku kehendaki, aku akan bagi kamu pahala lah. Tapi jika aku tak kehendaki, aku tak bagi kamu pahala. Mana mungkin? Tak mungkin. Bila kita buat karena Allah, ikhlas karena Allah, Allah pasti bagi pahala. Dunia pasti. Tapi kalau kita melakukan sesuatu perbuatan, matlamatnya pula sesuatu yang tak pasti. Kecewa tak? Tak pasti itu maknanya bergantung kepada Masya Allah. Kalau Allah kehendaki, sembuhlah. Kalau Allah tak kehendaki, tak sembuh. Nah, kita mesti meluruskan cara berpikir kita dalam hidup ini. Saya yakin, seyakin-yakinnya. Karena tentu kita semua dalam proses mengamalkannya lebih sempurna, lebih meningkatkan lagi. Hidup akhirnya makin dekat dengan Allah. Minta maaf dalam bahasa saya yang sering saya gunakan. Seiring dengan berjalannya usia, seiring dengan berkurangnya umur, hidup ini makin lapang. Bebanan itu makin terasa kurang. Ibarat asal memikul beban yang sangat berat, makin ringan makin. Dan yang membolehkan hati itu jadi lapang, senang itu apa yang dalam hati, bukan yang dalam luaran. Seberat apapun luaran, jika hatinya kuat, lapang. Sebaliknya, bila hati ini sempit, bebanan yang dari zahir itu jangankan berat, ringan pun jadi berat. Sebab itu kenapa sahabat-sahabat Nabi ada yang ditinggal mati oleh orang yang disayangi. Kematiannya pula mati, terbunuh di medan perang. Jabir bin Abdullah sedih ayahnya meninggal. Mati syahid. Jabir pula anak sulung. Adiknya pula ramai masih kecil-kecil. Ayah mati syahid dan Jabir bin Abdullah tahu ayahnya punya hutang, tanggungan hutang. Begitu dengar ayahnya mati syahid, Jabir fikir, ya Allah macam mana nih? Aku kena mengambil alih tugas ayahku. Aku sebagai anak yang besar menanggung tanggung jawab pada ibunya dan juga anak dari segi ekonomi. Ditambah pula ayah meninggalkan, bukan meninggalkan warisan, tapi meninggalkan hutang. Berat tuh yang sekalian.
Sangat berat. Tapi karena Jabir ini dapat nasihat daripada Nabi, diajar oleh Nabi, tiba-tiba hati yang asalnya bertarik begitu berat memikulnya, jadi lapang selapang-lapangnya. Jadi beban berat itu jadi lapang dan dapat diselesaikan karena semua diserahkan kepada Dia. La malja'a wala manja'a minhu illa ilaik. Ya Allah, tidak ada tempat berlindung untuk aku menyelamatkan diri, meringankan bebananku yang berat ini. Dan tidak ada tempat untuk aku minta pertolongan kecuali kepada Engkau. Tak ada tempat aku berlindung kecuali aku mesti melarikan diri kepada Engkau. Tak ada tempat untuk aku mencari keselamatan kecuali pada Engkau. Ya sudah, bila hati saya diikat sana, selesai. Itu maksud saya. Itu maksud saya. Jadi, tolong dibetulkan yang poin yang pertama ini. Ikhtiarul asbab. Orang melakukan asbab ikhtiar. Itu tidak bermakna iktirad. Tidak bermakna ia memalingkan diri atau tidak meyakini akan qada Allah. Justru orang yang berpasrah tanpa lagi ikhtiar, itulah orang yang salah pemahamannya tentang qada. Murka itu Allah. Jadi kalau macam itu murka itu Allah. Ya Allah, terpulang padamu ya Allah. Sama ada nanti aku kenyang atau tidak. Sebab kalau aku makan pun, kalau kamu kendaki tak kenyang juga. Kalau aku tak makan pun, kalau kamu kendaki kenyang juga. Terpulang padamu. Nasi depan mati. Marah Allah ya sekalian. Ya Allah, hamba-Mu tak apalah, walaupun yang lain berajin belajar, ya Allah. Hamba-Mu tak nak belajarlah. Karena hamba-Mu telah, hamba-Mu yakin, Engkau telah ketahui hamba-Mu ini nanti jadi pandai atau tidak. Karena hamba-Mu yakin, zaman dahulu Engkau sudah mengetahui diri ini pandai atau tidak nanti. Jadi kalau hamba-Mu belajar pun, kalau Engkau dah takdirkan tak pandai lah. Kalau kamu tak belajar pun, kalau Engkau takdirkan pandai, tiba pandai lah. Terperang padamu ya Allah. Marah Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi dikatakan, kalau kamu rajin ikhtiar, itu macam kamu ni tak yakin akan qada Allah. Ingat dahulu ketika mula-mula berlaku COVID-19, suara-suara subang macam ini banyak sekali. Bahkan minta maaf keluar daripada ahli masjid. Atau mereka yang mungkin dipanggil ustaz. Tidak perlu kita semua kita pasal pada Allah. Takkan mau salat sebab Allah pun Allah akan. Tak ada orang mati karena solat di jemaah di masjid. Kalaupun mati karena pergi ke masjid dan jamaah ramai-ramai, walaupun waktu berebat-rebatnya, masjid itu sudah diisytiharkan, surah itu sudah dikenal pasti, sarang corona. Lalu pergi juga, jangan. Tak perlu takut pada Allah. Kalau Allah tadikan mati. Apalagi kalau kita mati di surau sedang solat, bukankah mati syahid? Masya Allah. Sepintas selalu menggiurkan. Pendapat macam ini macam menarik. Oh, iyalah. Wah, itu melanggar sunatullah. Solat memang perintah Allah. Tapi melanggar sunatullah, salah. Nah, gitulah. Melanggar sunatullah, salah. Tapi bila kadang-kadang orang di zaman sekarang hanya dengan alasan nak menyembah Allah, lalu diabaikan sunatullah. Tak boleh. Dengan alasan nak menjalin hubungan hablum minallah, hablum minan nas dikorbankan. Salah. Kan ini sering saya sebut begini ya. Karena tajuk yang berkaitan ini zaman sekarang yang tak semakna dengannya. Termasuk tajuk yang paling saya sukai. Termasuk subjek yang paling saya sukai semasa menuntut dahulu. Di samping subjek tentang ayat kauniyah. Ayat kauniyah, ayat tentang alam semesta. Tajuk seperti ini bab akidah yang paling saya sukai. Dengan alasan nak menjalin hubungan harmoni dengan Allah, hablum minallah, hablum minan nas dikorbankan. Salah.
Contoh kecil tiap hari saya katakan. Dengan alasan ingin mencium Hajar Aswad, karena diberitahu nanti kalau cium Hajar Aswad jadi saksi, kemudian menjadi hubungan harmoni dengan Allah kan. Hablum minas diabaikan, siku kanan, siku kiri. Bebaloi ke? Nak cium Hajar Aswad yang hukumnya hanya sunat. Sedangkan menyakiti sesama muslim. Menyakiti. Belum menyakiti. Kadang hatinya melihat muslim yang lain nak cium pun dengan rasa, oh ini bukan kawan, ini musuh nih. Ini mesti dilawan. Itu pun sudah dosa. Apalagi ditolaknya. Dia sudah pasang kuda-kuda. Berbaloi. Kalau dari segi fikah lah, kalau amal ditimbang. Pahala mencium Hajar Aswad ditimbang dengan dosa menyakiti saudara muslim. Disertai dengan rasa tak suka dalam hatinya. Agak lu timbang mana yang lebih berat. Inilah kadang berfikirnya pelik seorang Islam itu. Wajib menjalin hubungan harmoni dengan Allah, betul. Tapi jangan mengorbankan hablum minan nas. Nak pergi masjid sembahyang, jamaah disuruh, betul. Apalagi lelaki hari Jumaat, wah wajib. Tapi jangan hanya dengan alasan nak pergi Jumaat juga wajib, lalu minta maaf, dahlah datang lambat, park kereta depan rumah orang. Depan gate orang. Dalam rumah itu ada orang yang tak wajib solat Jumaat karena perempuan atau kanak-kanak. Ada pula sakit. Bila masa dia nak pergi klinik atau hospital, ambulans nak datang. Wah, sedang khutbah disampaikan belum solat sudah nging-nging. Wah, rumah sakit tadi tak boleh keluar. Karena depan rumah diblok orang. Siapa yang menyusahkan orang tadi? Menyusahkan orang sakit tadi? Orang yang solat di masjid. Yang solat masjid merasa tak salah. Saya nak ibadah pada Allah lah. Tak boleh sabar sikit kan? Coba. Inilah faham. Bila agama tidak difahami secara menyeluruh. Tidak mampu menggabungkan antara hablum minallah dengan hablum minan nas. Tidak mampu menggabungkan antara keyakinannya kepada qada Allah dan kewajiban ikhtiar. Itu bahaya, sangat-sangat bahaya. Apalagi bila disampaikan begitu merata dan yang mendengarnya mungkin itu kali pertama mendengar, mesti ya ini susah. Akhirnya minta maaf sekali-kali minta maaf ya. Kalau orang bukan Islam, salah paham tentang Islam itu wajar. Tapi kalau orang Islam salah paham tentang Islam karena dapat pahaman yang salah, karena disampaikan oleh orang yang salah paham. Itu yang bahaya itu ya. Jika orang Islam dapat pahaman yang salah tentang Islam karena disampaikan oleh orang yang salah paham tentang Islam, itu bahaya. Baik, kita teruskan. Wa kaunul mar'i yabhatu an amalin yunasibuhu. Tolong perhatikan ini ayat apa kalimat saya ringkaskan. Jadi perlu dijelaskan. Wa kaunul mar'i yabhatu an amalin yunasibuhu. Dan keadaan seseorang yang mencari amalan, perbuatan yang sesuai sesuai dengan apa? Dengan asbab lah. Ingin kenyang, lalu memilih amalan, apa perbuatannya yang sesuai untuk menghilangkan untuk jadikan kenyang, makanlah. Ingin sehat, dia sakit ingin sehat. Apa agak perbuatan amalan yang paling sesuai untuk membolehkan memungkinkan ia sehat? Berubahlah. Itulah maksudnya. Ingin pandai menghilangkan kejahilan, apakah amalan yang sesuai untuk membolehkan ia pandai? Belajarlah. Gitu maksudnya. Keadaan seseorang yang mencari perbuatan yang sesuai au fi majalin tahassusuhu, atau dalam satu bidang yang khusus, yang lebih spesifik lah. Liyutkinahu wa yanfa'u bihil muslim,
untuk dia dapat melakukan pekerjaan itu dengan itqan, dengan tekun, dengan teliti, dengan seksama, dengan bersungguh-sungguh, dan ianya akan memberi manfaat kepada orang muslim lain. Amrun matlubun syar'an wa aqlan. Insyaallah. Itu adalah sesuatu yang dituntut, sama ada dari segi syarak atau dari segi akal. Secara syar'i perbuatan itu dituntut, secara akli logik pun dituntut. Contoh kaitannya dengan corona tadi. Masa corona itu bahaya sekali, penyakit, dan kita tak mau sakit. Tak mau terjadi corona. Tak nak kita berkenalan dengan COVID. Ya, kita mesti melakukan ikhtiar. Kita mencari jalan yang sesuai untuk menghalang COVID menyerang kita. Apa cara yang sesuai? Jalan yang paling sesuai untuk menghalang, memastikan COVID itu tak serang kita? Ya, kita menjaga jarak, katakanlah. Kita tidak bercampur dengan orang yang terpapar, terjangkiti. Kita buat vaksinasi, kita pakai mask, bangnya. Kita dan macam-macam lah sampaikan. Kita rajin cuci tangan, bangnya. Cuci tangan. Kita kurang banyak bergerak, kecuali tak perlu. Nah, amalan-amalan perbuatan-perbuatan itu di zaman amat sesuai dari segi logik, sesuai. Iyalah, kalau kita tak banyak bergerak, kita selalu cuci tangan, kita jaga jarak, memanglah COVID itu tak akan jangkiti kita. Sebab COVID ni akan menjaga kalau kita mendekatinya. Dia bukan terbang cari mangsa. Dia bukan hanya nyamuk macam tu. Betul juga. Jadi secara akliah betul? Betul. Memang begitu. Secara akli, macam itulah cara. Dan perbuatan kita itu dibenarkan oleh syarak. Kenapa? Ikhtiar kita itu sesuai dengan ketentuan sunatullah. Maka usaha yang dilakukan oleh kita dahulu dengan cara gini, buat itu, itu namanya amrun matlubun. Sesuatu yang dituntut oleh syarak. Dan ia memberi manfaat kepada orang Islam. Coba, suatu perbuatan yang dituntut oleh syarak, dibenarkan oleh syarak, dibenarkan oleh analisa akal yang waras, memberi manfaat pada orang muslim, tiba-tiba dianggap ini seorang tak percaya takdir ini. Dia macam yang kurang yakin pada kuasa Allah ni. Seakan-akan Allah tidak berkuasa untuk melemahkan COVID kalau kita tidak berusaha mengelakkannya. Wahal bagi Allah kun fayakun. Masya Allah. Dalilnya betul, pemahamannya salah. Kenapa kita mesti bermati-mati macam itu? Macam tak yakin akan kuasa Allah. Kuasa Allah ini mutlak. Innama amruhu idza arada sya'an ayyaqula kun fayakun. Hanya saja urusan Allah ni pasti berlaku, dan bila Allah menghendaki sudah kun jadi. Jadi kalau kita bersungguh-sungguh macam tu, macam tak yakin akan kuasa Allah. Inilah jemaah sekalian. Saya tidak sebut itu pendapat. Kami tak sebut itu pendapat yang macam tu. Saya sebut apa nama itu ya? Ya, suara-suara yang sangat sumbanglah tentang agama. Kasihan nanti orang awam yang ingat ya, masyarakat kita ni minta maaf mungkin tak keterlaluan kalau kita mengatakanlah. Ini secara umum ya, belum ada kajian. Rakyat umat Islam Malaysia ni secara umumnya dalam perkara-perkara tertentu, ini masih bersifat awam pengetahuannya. Bersifat umum. Tak tahu apa-apa tentang perkara itu, dan tahu pun diberitahu hanya katanya-katanya. Coba kalaulah maklumat itu salah, penerangan kita kaitannya agama itu tak betul, mereka akan telan bulat-bulat. Sehingga agama Islam yang sebenarnya agama yang sangat cantik, sangat sempurna, karena difahami tidak cantik, tidak sempurna, nanti hasilnya pun tidak cantik dan tidak sempurna.
Bila tidak sempurna, akhirnya semuanya sakit. Kemudian mereka digalakkan, tuan-tuan. Dulu yang menggalakkan supaya tak perlu ikhtiar. Tuan-tuan, ini kita dijuri Allah. Kita kena banyak bersabar. Innallaha ma'as-sabirin. Salah lagi. Bukan nasihatnya yang salah, bukan Quran yang salah. Tapi disampaikan dalam konteks yang salah. Dan ini Allahu Akbar ya Mas. Kata orang lah. Pemahaman yang salah tentang bab agama, khasnya perkara yang akidah itu, lebih bahaya ya Mas. Kesannya lebih buruk, lebih bahaya daripada kesan salah pilih calon. Kalau kita kesan buruk karena salah pilih calon, itu pun buruk juga, tapi kesan tak seberapa. Tapi coba kalau kesan buruk disebabkan oleh pahaman yang salah tentang agama. Tapi mungkin, minta maaf, mungkin ramai daripada saudara-saudara Islam kita yang lebih takutkan kesan buruk apabila salah pilih calon daripada kesan buruk apabila punya salah paham tentang agama, khasnya berkaitan dengan akidah. Wallah alam lah, kalau sudah peringkat macam itu cara berfikirnya kita susahnya sekali. Walaupun kita tidak boleh berputus asa untuk meluruskan. Sebab ini kaitannya akhirat. Kalau setakat salah pilih calon kan mungkin kalau dapat keburukan kan hanya beberapa bulan, bertahun ya. Dan kita seorang dan tidaklah teruk sangat. Dan saya yakin kalau hanya karena salah pilih calon, insya Allah tidak akanlah dilanda keburukan hingga mati semuanya. Ya paling-paling permintaannya tadi tunaikan itu saja. Paham ya? Jadi pahami betul-betul itu. Amrun matlubun syar'an, maklan. Itu perintah agama yang dituntut. Dari segi syarak dibenarkan, akan ada. Wa huwa mimma yuhmadu alaih. Dan perkara itu, benda itu termasuk benda yang dipuji. Yuhmad. Hamdun itu dipuji, bukan dicela. Jangan fikir ikhtiar yang menepati sunatullah bagi mengelakkan qada Allah yang tak baik. Itu kita anggap benda yang remeh. Itu benda yang terpuji. Wa hadza la ya'ni annahu la yardha bi qadarillah. Dan ini tidak bermakna bahwasanya orang itu tak ridha dengan qada Allah. Yalah Allah dah tetapkan, buat apa kita? Wah, itu bahaya ya Mas Kian ya. Baik. Saya ingin tunjukkan ayat. Karena ini ya, saya katakan ini bukan artikel, ini hanya ringkasan poin-poin terpenting, jadi saya kena jelaskan. Baik, saya tunjukkan ayatnya ya. Kalau orang berikhtiar, dianggap ia tidak yakin, tidak ridha pada qada Allah yang akan berlaku. Sehingga tidak perlu ikhtiar untuk membuktikan keyakinannya pada qada dan qadar jitu umpamanya. Mari saya tunjukkan ayatnya, tolong pahami ayat ini. Lihat firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Anfal. Coba. Surah Al-Anfal, surah 8, ayat 60. Tolong ya. Poinnya mudah ya. Kalaulah ikhtiar, melakukan asbab, menjalani hidup sesuai dengan sunnah kauniyah, sesuai dengan sunnatullah, yang berlaku atau tidaknya bergantung pada masyiatullah, itu dianggap memalingkan diri daripada qada Allah, menafikan qada Allah, tidak ridha pada qada Allah, sehingga tidak perlu dilakukan.
Karena semua telah ditentukan oleh Allah. Dan kita ridho menerima apa saja. Apalagi ikhtiar kita dipercaya tidak mengubahnya. Tidak mengubah qada Allah. Wah, itu lagi tahu lagi kalau begitu. Coba. Macam mana ayat ini? Al-Anfal ayat 60. Jemaah sekalian, tolonglah saya, tolong bacakan ayat ini. Untuk tabaruk, tolong di antara jemaah sekalian yang ingin membacakan ayat ini. Al-Anfal ayat 60. Sila. The floor is yours. Ya, silakan. Saya baca Ustaz. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khairi turhibun. Wa min ribatil khairi turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Wa akharina min dunihim la ta'lamunahumullahu ya'lamuhum. Wa ma tunfiqu min syai'in fi sabilillahi yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Barakallah, jauh-jauh. Nah, ini katanya dah belajar taronum. Ya, tidak berlagu. Kita apa? Wa'iddu. Ini Allah yang berfirman ya. Ini perintah Allah, bukan perintah pakar motivasi. Bukan suruhan Nabi, apalagi hanya kata ucapan motivator tersohor, bukan. Ini kata Allah, perintah langsung daripada Allah Rabbul Jalil kepada orang yang beriman. Seakan-akan Allah bilang, wahai kamu yang beriman, musuh kamu ini sangat ramai. Ramai orang yang benci kamu, ingin menjahanamkan kamu. Satu di antara yang nyata depan kamu, yakni orang-orang kafir. Mereka ini bermati-matian untuk membinasakan kamu. Dengan pelbagai cara dan senjata. Sebab itu, kata Allah, wahai beriman, wa'iddu lahum. Dan sediakan oleh kamu lahum bagi mereka menghadapi orang kafir yang nak nyerang kamu itu mastata'tum, apa sahaja yang termampu oleh kamu, min quwwatin, daripada kekuatan. Sediakan oleh kamu kekuatan apa yang termampu oleh kamu. Mungkin kekuatan perpaduan, tolong usahakan. Kekuatan dari segi ekonomi, silakan. Kekuatan daripada persenjataan, ketenteraan, silakan. Kekuatan dari segi budaya, identiti, akhlak, jati diri, tolong. Apa saja. Apa saja. Lalu disebut wa mirribatil khail. Tolong kamu sediakan betul-betul. Karena ini tidak akan turun daripada langit. Apa dia? Ribatul khail. Khail itu kuda. Ribat itu dari orang Batam maknanya mengikat. Jadi ribatul khail mana kuda yang telah terikat, tersedia. Mana kuda sebagai persediaan perang mendahulu, ya ini termasuk alat senjata perang, ya ini tentara berkuda lah. Kuda itu mesti kuda yang sudah terlatih dan sudah tersedia. Bahasa Quran dah diikat. Bila-bila masa boleh kamu pakai, bila diperlukan. Jangan nanti sudah ada arahan berperang, kamu baru nak cari kuda. Musuh nak menyerang, kamu masih sibuk nak cari kuda. Dapat kuda pula, baru nak train kuda.
Kuda dah boleh dijinakkan, baru kamu nak latih nunggang kuda. Jangan. Allah kata jangan. Silakan awal-awal senjata itu. Tengok di sini. Pada masa itu memang yang ada kuda. Kalau ayat kita fahami dalam konteks hari ini, lah. Ya, mungkin Riwayatul Khair itu kereta kebal, kapal selam, jet pejuang, fighter jet, bom, segala jenisnya, kan tentera logistik lah. Segala kekuatan askarnya kena jumlah yang besar. Sehat walafiat belaka, logistiknya lengkap, perpaduan lengkap, semua. Kalau bahasa ekonomi kan, sebab bila kamu sudah kuat ekonomi kamu, perpaduan kamu kuat, persenjataan kamu sudah sangat canggih, tentera kamu semua terlatih dan semuanya bertaraf komando semuanya, umpamanya kan. Bahkan mereka mungkin pergi perang bukan satu senapang dia pakai, 2-3 senapang boleh letakkan sekali. 1 peluru 10 nyawa umpamanya. Kamu sudah punya tentera terlatih, bukan hanya sharpshooter, tapi sekali lepaskan 1 peluru 10 nyawa mati. Kalau kamu sudah punya kekuatan seperti itu, kata Allah, dan itu kamu usahakan. Bukan turun daripada langit tiba-tiba kamu jadi kuat. Turun daripada langit tiba-tiba kamu punya simpanan reserve negara berbilion. Tak ada. Turun daripada langit dengan kun fayakun, tiba-tiba kamu yang asalnya bergaduh jadi bersatu padu. Tidak. Semua itu kamu mesti usahakan. A'iddu. Masya Allah. Bila kamu sudah cukup kuat macam itu, turhibuna bihi aduwallah. Yang dengannya kamu dapat menimbulkan rasa takut pada musuh-musuh Allah dan musuh kamu. Jika ada orang kafir ingin menyerang kamu, memusuhi kamu, membantai kamu, mereka akan fikir 10 kali ganda. Jangan-jangan. Kita jangan main-main dengan orang Islam tu, negara Islam tu. Kuat tu. Kalau kita nak serang ekonomi dia, ekonomi itu sangat kuat. Wah. Ekonomi fundamental dia sangat kuat. Kita nak serang dia, ekonomi kita hancur. Kita nak serang budaya kita, dia punya budaya lebih dahsyat daripada kita. Jangan kita nak masukkan budaya kita hanyut. Kita nak menyerang dia dengan tentera. Tentera dia lebih ramai, lebih kuat, lebih terlatih. Kita nak hantar kereta kebal, kita hanya punya 10. Orang mukmin ada 10,000. Jadi akhirnya orang kafir bukan sekadar tak menyerang. Nak menyerang pun tak jadi. Takut. Masya Allah. Jadi tujuan orang Islam kuat segala-galanya ini bukan untuk menindas, menjajah, membuli bangsa lain. Bukan. Tujuannya supaya bangsa lain, khususnya orang kafir yang ingin membuli orang Islam, berfikir 10 kali. Tak jadi. Itu aja tujuan. Supaya mereka timbul rasa takut. Wa akharina min dunihim, dan juga musuh-musuh kamu yang lain yang selain mereka, la ta'lamunahum, kamu tidak kenal mereka. Musuh kamu bukan aja yang depan, musuh orang kafir depan mata kamu, tapi ada musuh kamu yang kamu tak kenal mereka, tapi Allahu ya'lamuhum, Allah kenal kamu adalah mereka. Ini maknanya munafik. Orang Melayu kata musuh dalam selimut. Ada satu asar ya kalau saya. Itu bukan hadis Nabi tapi lebih asar lah. Saya lupa. Satu di antaranya, musuh orang Islam di zaman sekalian. Bila orang Islam ingin maju, ingin taat pada Allah, ingin meningkatkan kualiti iman pada Allah, ini banyak musuhnya. Banyak sungguh. Pertama jelaslah. Syaitan yuharibu, setan yang memusuhinya, itu jelas, kita paham musuh pertama. Kafir, aduh, orang kafir yang sentiasa memusuhi melawannya, itu jelas. Orang kafir tak suka kan. Kemudian apa lagi? An-nafsu, hawa nafsu.
Itu pun musuh kita juga dalam diri kita. Itu tahu. Yang keempat ni, kita sering tak tahu, tak kenal, tapi Allah kenal mereka dan Allah ingatkan. Yang lain, yang selain mereka, yang kamu tidak kenal mereka, tapi Allah kenal mereka. Siapa itu? Al-Muslimu yuhasibuhu. Orang Muslim sendiri, agamanya Islam, bacanya Al-Quran, tapi hasad kepada Muslim yang lain. Itu musuh itu. Dan sekarang banyak sebenarnya orang Muslim dengan orang Muslim saling gaduh tuh. Hampir di belahan bumi manapun ada. Muslim tak suka orang Muslim yang lain. Bahkan permusuhannya kadang lebih ketara diarahkan kepada sesama Muslim daripada non-Muslim. Kebenciannya pada Yahudi yang terang-terang membantu orang Islam langsung tidak kelihatan. Tapi kebenciannya, kedengkiannya pada sesama Muslim hanya masalah benda yang kecil. Hari ini ketara sungguh. Maknanya di perpaduan kita lemah. Nah, tengok ya. Allah sendiri kan yang suruh kita berikhtiar ayat ini. Allah sendiri kan yang suruh mengusahakan, melakukan, mencari jalan. Macam mana supaya kita ini kuat? Betul, kekuatan itu datang daripada Allah. Tapi Allah tidak bagi kepada orang Islam kekuatan dengan percuma malaikat Jibril turun kuat semuanya. Yang bodoh tiba jadi pandai semuanya. Yang miskin jadi kaya semuanya. Yang lemah jadi kuat semuanya. Tiba-tibalah Jibril turun dengan kun fayakun. Tiba-tiba di airport tentera. Tiba-tiba ada 100 jet pejuang. Mana ada? Dengan kun fayakun tiba-tiba negara ini jadi makmur. Wah. Tiba jadi berbilion tak habis. Mana ada? Allah kata aidu. Persiapkan oleh kamu. Makna kamu sendiri kena usaha. Mungkin kita tanya, ya Allah, semua itu perlu modal ya Allah. Perlu makan masa yang lama ya Allah. Kita lemah untuk kuat. Kita ekonomi, ya pertumbuhan hanya sekian persen ya Allah. Untuk jadi negara maju. Wih, makan masa ya Allah, belanja masa. Jalan-jalan kita ni untuk ubah daripada jalan kampung jadi highway. Wih, berbilion ya Allah. Jadi nak menyatu padukan berbagai bangsa ni ya Allah, bukan mudah. Ada je halangan. Ini perlu masa, perlu tenaga, perlu waktu, perlu apa lagi ya? Kesabaran, perlu biaya ya Allah. Mungkin kita kata begitu. Kalau kita madu pada Allah, apa jawab Allah? Wa ma tunfiqu min syai'in. Dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yang kamu nafkahkan, fi sabilillah, Masya Allah, di jalan Allah. Maknanya usaha kita, pelaburan kita untuk menjadikan bangsa ini kuat, memajukan ekonomi, menyatu padukan pelbagai bangsa di negeri ini, menjadikan pasukan tentera kita kuat, pasukan kita kuat, persenjataan lengkap, sehingga orang-orang kafir khasnya gerun. Setiap sin yang kita keluarkan, apa Allah kata? Itu fisabilillah. Itu bukan sia-sia. Memang pelaburannya sangat besar, tapi jangan anggap sia-sia. Fisabilillah. Karena fisabilillah yuwaffa ilaikum. Pasti Allah akan penuhi, Allah akan cukupkan balasannya ilaikum kepada kamu. Wa antum la tuzlamun. Dan kamu tidak dianeh. Coba kalau ayat dipahami dengan betul oleh setiap individu, warga negara, khasnya orang Islam di negeri ini. Ya, pasti negara akan kuat dengan izin Allah. Kuat atau lemahnya memang takdir Allah. Kita hanya jangan kata, oh kalau negeri ini lemah, itu takdir, kita sabarlah. Jadi kuat, itu karena usaha kita. Sombong betul kita cakap. Bila kuat, bila makmur, ini usaha kita. Dilupakan Allah. Tapi bila hancur teruk semuanya, ini ujian Allah. Bukan kita saja, bangsa lain pun tak cukup makan. Macam mana? Setiap kali kesusahan menimpa, setiap kali musibah menimpa, qada Allah jadi kambing hitam.
Tapi bila kesenangan dirasainya, Allah dilupakan sebagai ini sebab kita rajin, ini sebab kita kuat, kita. Subhanallah. Salah jamaah sekalian. Pahaman macam dari sudut agama, sudut atau akidah tauhid salah. Salah. Firor ilallah minallah itu masih jauh sekali daripada dibuktikan oleh amalan yang nyata. Saya tegaskan, jadi tak betul lah orang yang kata ikhtiar itu bermakna bila orang rajin ikhtiar itu mana orang yang tak yakin akan qada Allah atau kurang yakin kepada ketuhanan Allah. Quran sendiri yang suruh kita berikhtiar mati-matian. Aidu mastalahum apa saja yang kamu boleh buat yang termampu, jangan siakan. Kalau kamu hanya mampu menciptakan, melahirkan kekuatan umat dari segi perpaduannya, bila bersatu padu aja, ada kuat dah. Walaupun mungkin ekonomi belum kuat. Jangan kamu anggap remeh, Allah kata. Itu usaha yang bagus. Lalu nanti kuat dari segi ekonominya, kuat budayanya, kuat jati dirinya. Tidak mudah dipengaruhi bangsa lain, tapi kalau boleh mempengaruhi. Kata orang yang kuat itu orang yang dapat menciptakan zaman, bukan orang yang dipengaruhi oleh zaman. Orang yang kuat, orang boleh mempengaruhi orang, bukan dipengaruhi oleh orang. Itu bukan perbuatan sia-sia. Allah beri jaminan. 1 sen yang kamu belanjakan, 1 saat yang kamu gunakan bagi menciptakan semua itu. Mencapai cita-cita agung itu, kuah tadi. Itu fisabilillah. Dan aku, kata Allah, akan beri balasan yang cukup. Dan kamu tidak akan aku zalimi sikit pun. Jadi orang yang yakin siapnya akan qada Allah itu justru orang yang paling rajin berikhtiar. Bukan berserah. Orang yang benar-benar yakin kepada qada dan takdir Allah, ada qada baik, ada qada tidak baik. Itu adalah orang, dibutuhkan orang yang sangat rajin menjalani kehidupan sesuai dengan sunnatullah. Selagi masih ada pintu ikhtiar. Nah, biasanya orang menganggap ikhtiar itu hanya sia-sia, tak apalah. Kita tak perlulah ikhtiar lagi pula apa lagi. Apalagi ikhtiar, dah cukuplah. Ini susahnya. Pemahamannya belum sempurna. Maryam itu perempuan pilihan Allah. Pilihan Allah. Tak punya dosa. Makomnya di sisi Allah sangat dekat. Maryam, ibu Nabi Isa itulah. Mengandung pun itu atas kehendak Allah. Maryam tak ada pilihan. Masa dia iktikaf di bilik yang dibuatkan oleh Nabi Zakaria, Allah bagi rezeki tanpa berusaha. Tanpa minta, tanpa rezeki macam-macam. Nabi Zakaria pun terkejut. Maryam AS sangat mulia. Tapi ketika Maryam baru melahirkan Nabi Isa, badannya lemah. Seorang diri dengan anak yang baru dilahirkan. Anak pula anak yang tak ada bapa. Macam mana dikata kaumnya. Sedih, Maryam bingung. Haus, dahaga, lapar. Dan keadaan lemah, tiba-tiba Allah malah suruh Maryam, coba kamu pegang pokok tamu, kamu goncangkan Maryam. Nanti akan jatuh. Wah, kalau dipegang Maryam, diguncangkan pun pokok tamu tak bergerak pun. Maknanya, kenapa Allah masih suruh Maryam untuk berikhtiar bagi mendapatkan makanan? Bukankah Allah berkuasa memberi makanan tanpa ikhtiar, sebagaimana pernah dilakukan oleh Allah sebelumnya? Ini pengajaran yang luar biasa. Selagi pintu ikhtiar itu masih terbuka, tolong jangan diabaikan. Dan itu ibadah. Malangnya ramai orang Islam menganggap ikhtiar itu bukan ibadah, itu masalahnya. Susahlah kita apa nama saya ingat lah. Saya sabar je lah. Ibadah itu wirid lah. Ini susah. Betul wirid itu ibadah. Baca Quran itu ibadah. Tapi ikhtiar untuk mengubah nasib selagi masih ada pintu itu ibadah. Setiap sin yang kita belajarkan Allah kata fisabilillah. Coba kalau orang Islam punya pahaman Al-Quran, pahaman sesuai dengan pahaman Quran, bukan pahaman Islamnya seperti mana yang dia fikirkan itu pahaman Islam.
Islam itu tidak sebagaimana kita fikirkan itu Islam. Islam itu ialah apa yang dikata oleh Allah dan apa yang dikata oleh Nabi. Itu yang betul. Kalau Islam itu seperti mana yang kita fikirkan sebagai Islam, kalau 10 orang, 10 lah pendapatnya. Menurut aku ini, menurut aku. Ya susah, tak ada panduan. Jamaah sekalian. Mudah-mudahan penjelasan ini dapat membuka lagi fikiran kita, hati kita untuk memahami para lebih jelas lagi. Ini banyak lagi ya macam yang belum kita pelajari. Tapi memang sengaja sampai ini bukan artikel, ini setiap kalimat itu ada uraiannya, Jadi insya-Allah kita akan sambung pada kesempatan yang lain. Mudah-mudahanlah ia memberikan manfaat bagi saya. Alhamdulillah kalau berkongsi bersama. Itu dengan bacaan tasbih kifarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-'asr. Innal insana fi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.